Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel dan aku akan bahas mengenai Indonesia yang sekarang ini sedang bersiap menghadapi Guinea di babak playoff Olimpiade Paris 2024 guys ya. Yang bisa dibilang ini akan menjadi last dance Indonesia agar mereka bisa lolos ke Olimpiade. Ya, gue tahu memang baik hal yang terjadi setelah gue terakhir ngebahas Indonesia bisa menang lawan Uzbek. Di situ memang ada sedikit rasa overproud menurut gua sih. Dan ya gue menyesali hal itu. Ternyata memang overproud guys. Kita memang masih kurang ketika menghadapi Uzbek. Walaupun ada sedikit masalah di sana, kontroversi. Tapi gua akuin sebenarnya laga itu juga cukup apa ya? Cukup membuktikan bahwa emang kita belum siap untuk bisa melangkah ke final. Terus kemudian ketika menghadapi Irak, gue merasa sebenarnya kita itu bisa mendominasi dan bisa apa ya? Kurang lebih hampir sama kayak pas lawan Korea. Cuma memang apa yang terjadi di lapangan ternyata tidak seperti yang diinginkan guys ya. Dimana akhirnya kita kalah 2-1 menghadapi Irak. Well, bagi gua kekalahan itu adalah pelajaran. Jadi mari kita petik apa yang kita alami ketika di Piala Asia kemarin dan bersiap untuk melangkah di playoff ini agar kita bisa memberikan hasil yang terbaik kala bersua Guinea guys. Nah, kira-kira bagaimanakah peluang Indonesia? Kita bahas ini di check out, check this out. Yang pertama, peluang Indonesia menghadapi Guinea. Seperti yang kita tahu, kalau U23 ini merupakan ajang yang bagi gue itu adalah ajang yang menjadi pembuktian skill dan kemampuan. Karena kalau mau dibilang kualitasnya udah beda jauh, sebenarnya sih nggak juga guys. Karena bagi gue itu kualitas U23 ini hampir sama rata bagi gue ya. Buktinya adalah kita bisa menahan imbang Korea. Oke, itu memang overproud. Tapi bagi gue itu adalah sebuah bukti bahwa memang U23 ini tuh setara gitu guys. Dan kita juga bisa hampir mengimbangi Irak. Itu juga bukti bahwa kita juga memiliki kekuatan yang setara dengan mereka walaupun memang pada akhirnya kita kalah. Nah, bagi gua menghadapi Guinea ini juga sebenarnya hampir sama aja guys. Karena kita tahu Guinea ini sebenarnya tuh hampir mirip sama Irak kan. Punya satu orang superstar seperti Leka Irak yang punya Ali Jasim, mereka juga punya seorang Ilaksmi Oriba, merupakan pemain mantan akademi Barcelona yang sekarang ini bermain di RB Leipzig. Menurut gue itu merupakan sebuah hal yang harus diwaspadai karena dia merupakan pemain yang cukup berbahaya dan sering bermain di Eropa. Namun walaupun begitu, kita juga sebenarnya masih punya peluang karena seorang Irak Moiba sendiri saja mungkin tidak akan cukup untuk mengangkat Guinea. Maka dari itu kita harus main sebagai tim agar bisa mengalahkan Guinea di ajang atau di babak playoff kali ini guys. Kemudian bagaimana caranya mengalahkan Guinea? Pertama, Bapak Hernando Ari, tolong jangan terlalu sering maju. Anda ini diajarin siapa? Kiper kok jadi maju-maju mulu? Sebenarnya sih nggak salah sih kalau untuk maju, menepis atau untuk memblocking striker lawan agar bisa memberikan jeda supaya backnya juga bisa mundur. Tapi beberapa kali Anda ini cuma datang maju buat nerekam terus udah gitu mundur. Bagi gue itu sebenarnya agak beresiko untuk seorang kiper karena walaupun memang itu bisa jadi menepis peluang lawan tapi bisa juga menjadi kerugian. Seperti misalnya ketika menghadapi Irak, ketika dia berusaha untuk mengambil bola agar bisa ditangkis justru malah berhasil lewat kan. Untungnya ada si Nathan Choaon yang bisa ngadang. Kalau enggak tuh udah gol lagi tuh guys ya. Dan itu mungkin akan langsung menghabisi mental timnas saat itu juga gitu. Untungnya ya itu tadi bisa diblokir dan akhirnya gagal gol gitu guys ya. Terus habis itu dari sayap ini bertahan, tolong itu Rio Fahmi sama Bapak Pratama Arhan ya kan. Itu coba tolong kalau mau maju tuh juga lihat-lihat gitu guys ya. Jadi tolong jangan maju bersamaan dan jangan maju sorry dan jangan mundur bersamaan juga karena itu membuat kalian jadi tidak dinamis gitu. Jadi kalau ada yang maju-maju ada yang mundur-mundur gitu guys ya. Karena di sini kelihatan gitu. Beberapa kali Pratama Arhan sama Rio Fahmi itu kadang suka maju. Terus habis itu ada yang ditinggalin gitu posnya gitu guys ya. Dan itu akhirnya ngebikin ruang kosong yang kalau mungkin kalian lihat itu kan menjadi salah satu titik balik yang bisa menjadi serangan counter untuk lawan gitu guys ya. Dan itu sangat berbahaya sekali menurut gua. Jadi kalian tuh sebagai sayap itu ditaruh situ tuh bukan cuma buat menyerang atau bukan cuma untuk bertahan semua gitu. Jadi kayak dinamis gitu harus naik turun cepat gitu guys ya. Itu menurut gue masih agak kurang dan masih menjadi PR gitu.
Kemudian dari segi lini depan, tolong banget, gua nggak suka sebenarnya ngelihat apa ya, bola tuh dibawa sampai ke ujung, habis itu baru nanti diumpan gitu, atau habis itu baru dilewatin backnya. Gua nggak suka banget. Kenapa? Karena itu bagi gua sama saja dengan membuang-buang peluang. Oke, memang menciptakan peluang corner kick, tapi itu juga membuang peluang untuk mencetak gol langsung. Kenapa nggak langsung aja dibawa seret gitu ke samping, atau mungkin setidaknya jangan sampai di ujung, ini kan garis nih. Janganlah sampai di ujung-ujung sini banget gitu. Ya minimal di sininya lah, atau mungkin di sininya gitu kan. Jadi masih ada ruang untuk setidaknya dia bisa bergerak sedikit ke sini, atau bergerak ke sini, atau bisa ngumpan ke sini gitu. Jadi kayak ada banyak variasi gitu. Ini kadang-kadang suka dibawa ke ujung gitu, sampai ujung udah mau garis baru dibelokin atau baru diumpan gitu. Mungkin memang itu bisa mengecoh, tapi di satu sisi itu juga menjadi kerugian karena itu suka diblokir, dan paling banyak sejauh ini yang gue lihat itu seringnya diblokir. Jadi tolong mendingan ditusuk aja. Kayak mungkin kalau kalian lihat permainannya Vinicius Junior atau mungkin permainannya Eden Hazard, tekannya kan nusuk gini kan, langsung ditusuk gitu. Jadi dari bagian kotak penalti luar sebelah sini tuh langsung nusuk begini gitu, ya kan, itu lebih efisien daripada harus dibawa ke ujung gitu, giring sampai sampai mentok baru diumpan, atau sampai giring mentok terus berharap corner gitu. Itu lebih efisien kalau menurut gua. Itu bagi gua ya guys ya. Kalau bagi mereka mungkin lebih efisien, itu terserah mereka, tapi bagi gua itu lebih efisien untuk langsung ditusuk dari samping gitu. Kemudian untuk masalah lemparan ke dalam, sebenarnya ini gua nggak tahu harus diprotes atau enggak. Tapi bagi gua, mungkin bagi gua doang ya. Pertama arahan tuh mungkin bisa kali ngelempar bola tuh jangan terlalu ke arah ini ya. Mungkin memang iya bisa berpotensi jadi gol, kayak golnya Komang kala Bersua. Gue lupa, kala Bersua siapa ya? Jordan ya? Oh iya, kala Bersua Jordan ya. Ya kan? Itu bisa jadi gol. Tapi ada kelemahannya juga, dan itu menjadi catatan besar, yaitu back-backnya itu jadi suka telat turun, dan itu merupakan hal yang harus diantisipasi. Sebenarnya itu peran dari pemain itu tadi guys, yang sayap yang tadi gue bilang. Jadi mereka itu harus bisa cepat turun agar bisa menutup peluang gitu. Tapi terkadang sayapnya juga telat turun. Jadi ibaratnya kayak backnya telat turun, sayapnya telat turun. Jadi kayak kompak gitu telat turunnya gitu kan. Yang akhirnya beresiko bisa kebobolan, dan itu bisa merugikan tim. Jadi bagi gue mungkin bisa kali dipertimbangkan waktu dilempar, setidaknya kan kotak penalti kan nih kan, mungkin di daerah agak-agak tengah-tengah dikit gitu kan, atau mungkin agak-agak sebelah sini gitu. Jadi kayak masih memberikan space agar back itu nggak terlalu sampai maju ujung gitu di dekat-dekat gawang ini kan. Biar mereka bisa kalau di counter itu langsung balik gitu kan. Jadi biar cepat baliknya gitu. Itu juga sekaligus untuk menjaga pertahanan kita juga guys. Jadi kayak kalian tuh boleh menyerang, tapi pertahanan jangan lupa juga gitu ya. Menurut gue sih itu aja sih guys ya. Yang kalau mungkin itu bisa dilakukan, insya Allah kita bisa mengalahkan Guinea. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir, kemungkinan hasilnya. Sebenarnya kalau bisa diterapin yang tadi gue bilang, beberapa hal ya. Gue nggak maksa semua untuk diterapin sih sebenarnya. Beberapa hal bisa diterapin, mungkin bisa lah Indonesia mengalahkan Guinea dengan skor tipis-tipis gitu guys ya. Ya nggak usah gede-gede, tipis-tipis juga udah cukup guys ya. Ya kan, namanya juga orang mau menang gitu guys ya. Bukan orang mau ngebantai kan, orang mau menang kan. Jadi ya udah kita menang aja gitu guys ya. Ibarat seperti kata Jose Mourinho kan, menang itu yang penting tuh 1-0 10 laga kan. Bukan 10 laga bukan satu laga 10-0 habis itu kalah terus ya kan. Nah, itu juga yang gua paham banget, yang gua anut banget itu, paham yang kayak gitu guys ya. Jadi mendingan kita itu menang 1-0 10 laga daripada kita menang satu laga 10-0 setelah itu kalah terus. Dan itu kayaknya bisa juga diterapkan di timnas deh ya. Jadi kita bisa main lebih aman gitu ya. Main berani boleh, tapi untuk seberani itu coba untuk dipikirkan lagi ya, karena kedepannya kita kan menghadapi negara-negara yang lebih besar daripada cuma sekedar Vietnam dan Malaysia. Jadi tolong dipertimbangkan lagi untuk bermain lebih berani seperti itu guys, karena akan sangat beresiko. Jadi untuk masalah apa yang akan terjadi dan berapa skornya, kemungkinan menang tipis, dan Indonesia insya Allah bisa lolos. Walaupun bagi gue sebenarnya skuad Indonesia ini emang agak rada-rada kurang. Seperti kata Coach Justin ya, emang ada beberapa pemain yang dirasa atau terasa seperti mediocre. Tapi semediocre pemain, kalau dia berada di tangan pelatih yang tepat,
maka dia bisa menjadi pemain world class guys. Woi. Contohnya Joselu. Oke. Jadi itu saya dari gue guys ya. Dan mungkin gue mau sedikit update mengenai masalah yang terjadi di Malaysia, tapi cuma gue bahas lagi di short guys ya, karena itu cukup menyedihkan ya yang terjadi di Malaysia saat ini. Semoga apapun yang terjadi di sana bisa segera selesai dengan baik tanpa ada lagi rucuh dan apapun itu guys ya, karena sepak bola itu untuk semua, bukan untuk kepentingan politik atau apapun itu guys ya. Jadi mari kita nikmati sepak bola ini secara damai, tenang, dan bahagia. Oke, itu saja dari gua pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.